Bismillahirrahmanirrahim. Kita live. Um, Selamat sore semua. Kita live untuk tematik 3. Ini adalah praktik mandiri ke 3, 4, 5, kalau nggak salah 10. Ke 10. Hari pertama kita kemarin live jalan-jalan virtual ke Malang, Asipa Care. Kemudian hari kedua kita ke Bima Care. Bukan Bima Care tapi Yuliwun Care. Kemudian hari ketiga kita ke Kalimantan Selatan, ada GR Care. Kemudian hari keempat kita ke Kalimantan Timur, di Sepaku ada Bapak Suharti dengan nama Adir Awun Care. Kemudian setelah itu kita ke Lamongan, ada NCS Center. Kemudian kita ke Bone, ada WeCare Center. Kemudian dari Bone kita ke Makassar, ada Celebes Care Center. Kemudian dari sana kita ke Madura, ada Hanisa Health Care Center. Kemudian kemarin kita ke NCS Center cabang Kutai Kartanegara, dan hari ini kita akan ke NCS Center cabang Berau ya. Jadi letaknya itu di pedalaman banget letaknya. Jadi tentunya hari ini kita akan sama-sama dengerin gimana bagaimana perjuangannya kalau mau buka praktik mandiri di daerah rural, di daerah perkampungan ya. Karena kebetulan praktik mandiri yang di Berau ini memang bukan di Berau kota, tapi ada di kecamatan yang di agak dalam ya, jadi agak sepi masih. Nah, itu kan menjadi sebuah kekhawatiran, terus sebuah tantangan sebenarnya, tantangan bagaimana membuka praktik di daerah rural. Dan hari ini selamat datang yang baru bergabung ya. Jadi kita tematik 3, kita sudah datang ke 10 praktik mandiri, dan hari ini kita spesialnya adalah ke Berau. Itu ada praktik mandiri cabang NC Center di Berau dengan Bapak Direkturnya, ada Mas Hadi Purnomo. Hadi Purnomo ya, benar ya, Hadi Purnomo. Oh, sudah datang ya? Oke, kita undang saja langsung. Agak khawatir karena daerah Beraunya Berau pedalaman, jadi semoga sinyal bagus. Dan kita tahu di Indonesia wifi di home dengan Telkomsel lagi down banget, jadi semoga kita tidak nge-lag pada saat online nanti ya. Halo, saya coba panggil lagi. Oh, belum di accept ya. Sudah diminta tapi belum diterima. Silakan Mas Hadi diterima dulu, baru bisa kita bergabung. Halo Mas Agus, selamat datang. Jadi kalau nggak salah besok ya kita akan pergi ke satu praktik mandiri, namanya bagus sekali Masa Gena. Itu di Sengkang ya, itu besok. Tapi hari ini kita ke NC Center dulu yang di Berau, satu cabang yang di daerah terpencil. Saya belum berhasil untuk mengundang Mas Hadi, kita coba lagi, mungkin tadi jaringan. Bagaimana kabar semua? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah,
Makin cerah aja ini Pak Bos ini. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini lagi di mana? Di daerah di Tanjung atau di mana? Sekarang posisinya ini di ruang praktek. Oh, berarti di ruang praktek ya. Oke, good. Sip. Berarti sinyal semoga lancar ya. Baik, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang Waalaikumsalam. menyaksikan, teman-teman, hari ini kita live untuk tematik 3 yaitu jalan-jalan virtual ke praktik mandiri seluruh Indonesia. Dan hari ini adalah praktik mandiri ke-10. Kita kemarin ke NCS Center Kutai Kartanegara dan hari ini kita ke NCS Center lagi di daerah Berau, tapi bukan di Berau kota, bukan di Tanjung. Jadi Beraunya itu agak pedalaman. Jadi agak pedalaman sehingga ini menjadi satu kekuatan, peluang untuk banyak orang yang bilang kalau buka praktik di kampung itu susah gitu. Nah, itu nanti kita akan ngobrol banyak dengan direktur cabangnya. Jadi sebelum kita lihat-lihat ada apa aja di sana, karena jujur saya juga belum main ke sana. Yang di Kukar aja di Tenggarong belum, apalagi di Berau ya. Karena tadi barusan vaksin, jadi insya Allah setelah vaksin masih bisa berangkat ya. Kalau ada rezeki nanti kita main ke Berau. Oke, sebelum kita keliling, lihat-lihat, kenalan dulu. Eh, jelasin namanya siapa, terus kemudian nama praktiknya apa, terus lulus CWCC atau CWCCA tahun berapa, dan ngambil programnya di mana. Itu dulu, silakan. Ya. Eh, Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menyapa kembali nih, Mas Hamka, apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Eh, jadi saya di sini, nama saya Hadi Purnomo. Saya ikut untuk pelatihan perawatan luka, saya ikut CWCC tahun 2014 di Bogor, tepatnya di WoCare Center. Oke, berarti eh, bukan CWCCA ya, tapi CWCC. Jadi tem ya teman-teman semua, jadi Das Hadi ini adalah eh, Certified Wound Care Clinician. Certified Wound Care Clinician itu adalah perawat luka yang sudah advance untuk luka. Jadi luka itu kan ada tingkatan, ada yang basic, ada yang advance. Nah, ini Das Hadi sudah advance karena langsung mengambil di Berau. Oke, mungkin bisa cerita kenapa bisa mengambil program sampai ke Bogor, bisa gitu kan? Padahal kan posisinya di daerah. Cerita dulu. Jadi awalnya itu saya adalah eh, apa namanya nih? Saya adalah staff, dulunya saya staff di NCI Center. Awalnya itu mulai zaman kuliah itu 2011. Awal saya ketemu juga sama Nasamka 2011. Itu awal ketemu masih antara mahasiswa dengan dosen. Setelah itu kami kenal dan beliau yang di depan saya ini eh, mengajak saya belum mengerti apa itu perawatan luka modern, belum awalnya karena saya masih mahasiswa tingkat awal. Jadi eh, sempat mungkin 1 sampai 3 kali awal saya ikut perawatan luka, cuma saya belum mengerti. Dan kemudian beliau ikut ITN, Nasamka. Setelah dia pulang, baru saya bertanya dan beliau menjelaskan apa itu perawatan luka modern. Nah, setelah itu sampai terus berjalan sampai 2013 dan di situ saya lulus D3. Nah, kemudian setelah lulus 2013, setahun kemudian setelah saya mengumpul uang, mengumpul dana, kemudian saya
ikut CWCC. Nah, kenapa saya langsung ikut ke CWCC dan saya kampung ini, walaupun saya dari kampung, nah itu tadi karena saya sudah dari 2011 saya sudah ibaratnya sudah di jiwa saya perawatan luka ini. Jadi saya langsung ke CWCC begitu. Walaupun saya Ya, posisinya di kampung. ya, jadi teman-teman semua yang nonton live dan nanti yang nonton rekaman ini di JTV, jadi Nes Hadi ini memang adalah dulunya mahasiswa saya tingkat satu benar. Kemudian kita home care dulu. Setelah itu saya ambil program Iya, IPN ke Bogor 3 bulan. Nah sepulang dari sanalah kemudian saya serius eh, untuk terjun di dunia luka dan memang pertama kali punya staff itu adalah Mas Hadi ini. Jadi atau kayak gimana ceritanya ya, tapi saya didatangin aja. Nah, saya yang minta kayaknya, saya lupa. Saya yang minta atau saya yang didatangin. Yang jelas pertama kali saya punya teman, punya staff, punya tim, itu adalah Nas Hadi. Em, saya ingat banget karena hari itu kita kan kondisinya saya belum punya apa-apa, terus kita belum punya betul. nama, belum punya skill dan baru datang ya, baru datang banget. Nah ini pertanyaan yang mungkin bisa kita sampaikan ke nanti bisa menjadi insight buat teman-teman. Kenapa kenapa mau belajar dengan orang yang baru datang gitu kan? Padahal kan belum punya, nggak ada kan orang yang baru datang itu perlu diragukan gitu kan. Tapi kenapa kemudian kok mau belajar dengan orang yang baru datang dari Bogor hari itu mengambil program IPN. Padahal orang di Kalimantan Timur tidak ada yang kenal program IPN di tahun 2011. Itu dulu. Betul. Dan 2011 itu eh, baru kayaknya NCI yang punya ini program perawatan luka modern. Mungkin ada juga yang lain, cuma belum ada yang muncul gitu. Kenapa alasannya saya berani ikut? Nah, dan itu tadi kita ketemu itu saja bingung bagaimana bisa ketemu. Tiba-tiba kayak kayak ada angin yang menemukan. Nah, jadi saya lihat dari lang hati ini berbicara, melihat dari Nasamke ini langsung perasaan itu yakin. Yang pertama saya rasakan itu yakin. Nah, setelah itu itulah utama, makanya saya berani ikut. Itu saja, satu kata itu yakin. Oke, oke. Itu menarik ya. Jadi saya ini jadi flashback lagi ke kenangan lagi bahwa dulu itu kita itu masih dianggap sampah banget ya. Bahkan saya itu, waduh, bulan-bulanannya mahasiswa gitu. Kayak dianggap sebelah mata, bahkan kalau lewat itu diteriakin sama mahasiswa gitu. Bahkan ada oknum dosen yang juga nggak suka. Akhirnya kemudian eh, tekanan banyak banget. Jadi kalau mau mulai itu memang tekanan banyak banget. Eh, dan saya cuma punya Nus Hadi hari itu yang kemudian bikin kita yakin aja ya udah jalan aja dulu. Eh, namanya juga cobaan ujian gitu kan dan kalau sampai hari ini ada itu memang saya karena ditemenin benar-benar sama Nus Hadi dan saya yakin buat teman-teman dan Mas Hadi juga pasti di daerah ini kalau pertama kali di sana pasti ada tekanan gitu. Nah, kita akan bicara dari tekanan. Nah, benar nggak sih waktu pulang ke Berau, kan di sana, saya nggak tahu tempat sekarang itu apakah tempat baru atau dulu di Tanjung gitu kan, dan apakah benar dapat tekanan ketika mau buka praktek di sana? Apakah tidak sekencang tekanannya waktu di kota di sini, di Samarinda, seperti apa? Uh, jadi awal saya lulus itu saya di Tanjung, posisinya masih di kota, 1 tahun. Uh, itu saya ini buat home care aja dulu, home care. Kalau tekanan belum ada waktu itu, 1 tahun saya jalankan itu belum ada. Malah yang tekanan banyak ini waktu saya buka tempat praktek sekarang.
seperti itu. Karena bentuknya dia terlihat sekarang. Kalau mungkin kayak zaman kuliah dulu, posisi saya mahasiswa, ya mungkin eh, masing-masing individual itu penilaiannya lain ke saya. Cuma responnya ya tetap berjalan seperti itu. Tutup telinga saja. Tutup telinga untuk hal mungkin buruk, membuka telinga untuk hal baik. Seperti itu. Nah, jadi tantangannya malah sekarang. 2 tahun berjalan ini banyak tantangan. Eh, Mungkin dari masyarakat, banyak. Terus dari sesama kita ini pun ada tantangan. Karena dengan membukanya kita praktek ini, tentu saja eh, pendapatan kita meningkat. Kalau untuk segi pendapatan, walaupun visi dan misi kita tujuannya untuk terutama membantu masyarakat untuk perawatan luka yang benar. Karena apalagi posisinya sekarang ini kita di kampung. Masyarakat kampung kadang untuk perawatan lukanya itu tidak kurang kurang efektif seperti itu. Banyak di sini kasus-kasus untuk cerita-ceritanya masyarakat itu sampai amputasi gitu. Oke, boleh kita detailkan ya. Jadi tadi udah diakuin bahwa waktu buka waktu berpraktik home care gitu ya, belum punya tempat, itu memang tantangan tuh nggak ada gitu. Karena mungkin kayak lazim aja perawat itu melakukan home care tanpa izin gitu ya. Dan kemudian justru pada saat kemudian eh, buka praktik, bikin bangunan, Iya. kemudian niatnya mau legal ini yang akhirnya tantangannya justru ada di sana. Karena ya kita mungkin juga oknum ya melihat bahwa eh, ini mungkin ada peluang seperti apa gitu ya, mungkin ada juga ancaman gitu, peluang buat kita tapi ancaman buat orang lain gitu. Boleh didetailkan nggak, diceritain tantangannya gitu. Jadi agar teman-teman yang nonton nanti dan yang hadir sekarang itu bersiap atas tantangan gitu kan. Karena memang waktu home care tuh nggak ada masalah gitu karena nggak ada yang lihat, nggak ada tempatnya. Nah begitu punya NCI Center Berlau, oh mulai datang. Nah itu boleh diceritain nggak? Nah, kalau untuk tantangannya pertama ini sih sementara ini untuk SIPP. Nah, kalau untuk SIPP sekarang mungkin saya belum pegang, cuman prosesnya sudah saya jalani semua, maupun itu izin dari kampung, kecamatan sudah keluar semua, dari puskesmas setempat, itu sudah lengkap berkasnya, sudah saya store ke PPNI kabupaten. Cuman sekarang ini kondisinya lagi masa COVID ini. Jadi tinggal sebenarnya mereka tinggal datang, rekomendasi keluar tuh SPP. Nah, terus tantangannya lain ini yang muncul ketika saya buat praktek ini eh, malah dari teman sejawat. Mereka mempertanyakan apa itu apa namanya? Kok bisa buka praktek perawat itu? Apa dasarnya membuka praktek? Nah, itu tantangan kita utama. Sehingga cerita ini bisa sampai kemana-mana. Orang-orang mau masyarakat, pokoknya seluruh lapisan sepertinya mempertanyakan masalah praktek perawat kita ini. Cuman saya terus bertahan sambil menjelaskan ke masyarakat seperti itu. Dan alhamdulillah untuk kampung saya ini semua kenal apa itu NCI, siapa itu saya. Dan kebetulan saya juga kerjanya kan di puskesmas pembantu di kampung ini. Nah, jadi saya sambil menjelaskan juga seperti itu. Ya. Tantangan paling berat itu sih pertanyaan ke kita. Jadi sempat jadi kayak ancaman seperti itu. Iya.
Ya baik, ini buat sekedar informasi ya. Memang eh, teman-teman yang di kota jangan berpikir bahwa kalau buka praktik di kampung itu, di desa itu mereka tidak digesek dengan profesi perawat sama teman-teman perawat. Itu justru gesekannya ada. Saya ingat banget kalau ada tim yang di Tanjung kemarin juga itu sampai kemudian menggiring isu ya. Jadi kayak ngegiring isu, bikin suara-suara bahwa ini praktik nggak jelas, nah seperti itu. Padahal kita ini pengennya SIPP-nya terbit gitu, tapi digiring bagaimana agar tidak terbit. Dan itu saya juga kemarin juga sharing Nesanggi yang di Berau, itu juga tantangannya juga luar biasa gitu. Nah, saya juga nggak kira kalau ternyata di daerah kecamatan yang terjauh dari Tanjung aja, yang tempatnya Nas Hadi sekarang ini juga ternyata teman-teman dari profesi juga memberikan pressure ya, memberikan tekanan gitu. Bukan PPNI-nya, tapi oknum ya, oknum perawat teman-teman yang harusnya mendukung, tapi kemudian menjadikan eh, tekanan juga. Nah ini yang saya bilang bahwa terkadang sebuah peluang itu dibaca sebagai ancaman dari orang lain gitu. Sehingga ya tetap aja pakai kemarin ini saya diingatkan dengan jurus kambing conge itu. Jadi kalau ada yang teriak teriak sembarangan ya gak usah didengerin gitu, dengerin yang baik-baik aja. Itu saya diingatin lagi tentang ilmu ini. Uh, tapi saya yakin bahwa ya emang nggak mungkin nggak bisa gitu karena saya tahu kekuatannya Direktur NC Center Berau ini seperti apa, jadi pasti bisa dilewati. Nah, yang kemudian juga memang karena regulasinya undang-undang juga mengharuskan nurse, nah ini juga menjadi sebuah regulasi yang tarik mundur gitu. Padahal dari undang-undang kesehatan juga bagi tenaga kesehatan yang berada di daerah 3T, gitu, daerah yang diberikan apalagi ada puskesmas pembantu. Kalau puskesmas pembantu itu kan indikator bahwa daerah tersebut adalah daerah terisolir yang sebenarnya mandat tindakan medis pun itu diberikan kepada teman-teman perawat. Harusnya keberadaannya praktik mandiri di sana itu bukan menjadi sebuah ancaman, tapi menjadi kekuatan. Nah, itu harusnya harapannya begitu. Tapi kita doain biar lancar semuanya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Hmm, kenapa buka? Kenapa praktik mandirinya NCS Center Brau? Kenapa nggak sama saya nanyanya sama Andri juga gini kemarin? Kenapa nggak bikin aja praktik mandiri nama lain gitu kan? Padahal kan peluangnya bisa gitu kayak misalnya bikin aja nggak usah franchise, nggak usah kemitraan dengan kami gitu. Kenapa nggak bikin Hadi Care Center atau apapun lah? Kenapa harus harus bermitra dengan NCS Center? Jadi awalnya sih itu tadi karena mungkin salah satunya ucapan terima kasih saya kepada NCI yang sudah membesarkan kami, itu terutama. Dan untuk jadi dari kata terima kasih ini banyak arti. Kita dibimbing dari awal. Nah, yang pasti saya kalau bisa pakai kembali. Dan tujuannya supaya NCI ini ada di mana-mana, di mana pasien itu mau berangkat kemana ada NCI. Selain kita siap untuk luka, kita juga siap untuk menerima pasien dimanapun, maupun itu di kota atau di desa. Seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Jadi Oke, bukan untuk siap luka, tapi siap NCI-nya siap ini di mana-mana seluruh Indonesia kalau bisa. Dan terus sampai sekarang pun uh, kita dibantu semua prosesnya. Secara tidak langsung kita terbantu semua dari proses perizinan dan sekarang perlindungan. Walaupun sementara NCI ini yang di sini SIPP-nya belum keluar, tapi dari pusat ada perlindungan karena sudah masuk semua terdaftar cabangnya seperti itu.
Ya, Jadi agak merasa aman sekarang. oke. Ya, jadi hmm, ya karena mau ngucapin terima kasih ya. Sebenarnya sih kebalik ya. Sebenarnya kalau buat teman-teman yang saya sekarang yang berproses itu harusnya orang-orang lama seperti Nesadi ini dan orang pertama kali sebenarnya yang bergabung di NC Center itu harusnya kita yang mengucapkan terima kasih gitu. Sehingga bagi kami itu tidak sembarangan untuk memberikan brand ini kepada siapapun. Jadi permintaan banyak banget. Permintaan banyak banget untuk buka dong NC Center di ini, buka dong di NC Center di sini. Ya, Tapi ya sekali lagi kita nggak ngasih sembarangan brand ini ke siapapun gitu. Yang boleh adalah mereka yang pernah berproses. Kenapa? Karena ini bukan sekedar nama sih. Ini NC Center itu bukan sekedar nama, bukan sekedar perusahaan. Lebih dari kita melihat prosesnya gitu. Eh, ya gimana ya? Nggak ada yang ngerasain ini. Mas Hadi ini adalah saksi hidup yang ngerasain pahitnya kita dulu gitu. Itu aja. Sehingga kalau saya diminta untuk buka NCS Center ya nggak mungkin enggak gitu untuk Mas Hadi. Ya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman tadi alasannya kenapa tadi Mas Hadi nggak mau bikin sendiri brandnya adalah karena uh, ada ikatan moral barengan dengan kami, tidak dipaksa. Kemudian sampai hari ini juga masih kita terus lakukan pengembangan gitu. Oh iya, jangan lupa minta status dokumentasi yang terbaru karena kita sering update. Sekarang kita revisi lagi kayak ya. format-format. Nanti minta lagi sama manajer di sini untuk dapatkan maksudnya MOU semua. Oke, sekarang berarti kita boleh tour deh. Kita mau lihat ruangannya karena saya penasaran banget ini belum pernah juga ke sana. Kita mau lihat ruangannya kayak mana modelnya ya. Dari depan mungkin dulu kan? Ya, dari depan boleh. Ini buat teman-teman yang menyaksikan, ini itu di daerah Biatan ya kalau nggak salah ya. Iya, Kecamatan Biatan. Kecamatan Biatan Jadi itu Berau itu punya 13 kecamatan. Ini salah satunya kecamatan. kalau dari Ini sini ke Tanjung berapa jam? kurang lebih 3 jam. Kurang lebih 3 jam. Oke. Ya, Wah ya, ini kita jadi tampak dari depan. ini Sebagian dari rumah. ya betul. Dan jujur ini memang tampakan paling bagus yang NCS Center punya tuh ini gitu. Kami di pusat aja tampakannya nggak begitu bagus kayak gini. Ini bagus banget karena semuanya uh, dibikin dengan begitu. Ukurannya berapa Iya, itu? ukurannya lebarnya 3 meter kali 6 meter. 3 kali 6. Jadi sebagian Oke, dari rumah. ya. Ini Uh, posisinya jalan poros ini. oh, itu jalan Jalan poros poros. ya. Ya, Oke. jalan poros Ini provinsi yang dari sebenarnya kabupaten kampung ya. menuju kampung. Oke, ini buat teman-teman yang di kampung jangan ada alasan nggak buka praktik. Ini aja bisa. Tuh betul-betul tuh. Iya. Masih rumputnya masih tinggi-tinggi semuanya. Oke, ternyata ini gedungnya itu berdampingan dengan rumah tapi beda pintu. Itu yang penting. Nah, ini kita masuk ke dalam. Oke. Posisinya ini ruang tunggu kita, tempat duduk. Ya, Keren tempat duduknya ya udah sekeren itu ya. tampak dari dalam, tembus kacanya one satu arah. Jadi dari dalam Keren. kelihatan ke depan. Itu kelihatan kan di depan masih kebun sawit, Oh iya kampung. benar ya. Ya, Kampung. walaupun jalan poros. Oke, apalagi itu? Oh Ini ini sudah siap lemari. visitasi nih, ada apar, Iya, ada apa? ada lemari, ozon. Terus ini ada infus juga. Infusnya ini memang eh, kriteria dari standar Iya, praktek.
betul. Di syarat visitasi memang harus ada cairan infus. Iya. Oh, ini ada produk. Oke, oke. Lemari dressing, terus ini Dressing. tempat tidur. Oh, tempat tidur pasien. Oh, ini serba biru nih, keren banget ya. Ya. Oke, ini tempat tidur Nah, pasien kita. benar. Oke, Bagus tempat posisinya. tidurnya ya. Ini Nasr Human yang nonton dengan manajemen NC Center Pusat, kita malu nih, punya dia lebih bagus sih daripada punya kita nih. Keren banget, bagus banget ini. Ini praktik mandiri di kampung yang isinya, yang praktik mandirinya nggak kampungan. Jadi modelnya benar-benar yang keren banget praktik mandirinya ini. Ada wastafel itu menjadi syarat. Oh, itu pintu Iya. kemana? Ke luar ya? Ini pintu ke dalam rumah. Oh, ke rumah, akses ke rumah. Ya. Iya. Oke. Akses ke rumah. Nah, sudah sterilisasi. Jadi di depan ada 2 pintu. Iya. Ini meja kita. Oke. Meja terima, meja admin, meja terapisnya, good. Oke. Wow. Selamat datang yang baru bergabung. Keren banget. Sterilisatornya, oke. Oh, ini agentif terapinya yang penting ya. Ada ozon dengan infrared. Karena saat ini kan CWCC, jadi memang mereka wajib punya adjunctive treatment, adjunctive terapi. Lihat bednya dong, bednya. Bednya tadi ya, kembali lagi. Aku suka soalnya modelnya. Ada keren banget nih. Itu habis berapa itu ya? Di-inbox aja kalau harganya. Ya udah, duduk lagi deh. Ini saya senang banget karena kita akhirnya lihat bagaimana praktik mandiri di Berau dan senang banget ya. Keren. Jadi nggak kayak di kampung, beneran nggak kayak di kampung. Suasananya di luar kampung begitu masuk, praktik mandirinya udah standar bagus banget ini. Bahkan kami di sini interiornya lebih bagus di sana. Nah, tadi kan kita lihat ada APAR, ada adjunctive terapinya lengkap, kasurnya bagus, kemudian kursi bagus ya, kursi tunggu yang bagus gitu, yang standar. Itu kan di sana kampung gitu kan. Pertanyaannya, emang di kampung ada jualan kayak gituan gitu? Ya itu belanjanya ke kota, ke Tanjung, Tanjung Redap. Jadi itu berarti itu dari Tanjung dibawa ke situ gitu ya? Iya, tapi kayak lemari, kayak meja itu ada di sini. Kayak bednya itu ada di sini. Oh, tapi didesain sendiri gitu ya? Pengen desainnya gini gitu? Iya, desainnya di sini. Kebetulan ya. Itu mebel rumah. Oh gitu, mantap. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman ini sangat memotivasi ya, bikin semangat banget buat teman-teman yang di daerah bahwa memang perlu effort, perlu perjuangan untuk kemudian menghadirkan praktik mandiri yang standar gitu meskipun di kampung, di desa, tapi tetap punya wastafel yang benar-benar wastafel, tetap punya bed yang memang standar, itu yang benar gitu. Jadi pasti ini perlu biaya yang banyak gitu kan. Nah, pertanyaannya ini berapa? Yes. Jadi buat teman-teman ini kita lagi ada di NC Center Berau ya. Oke. Ini kan bangunannya sekeren itu, isinya juga keren gitu. Ini menghabiskan biaya berapa kira-kira gitu, agar teman-teman yang mau buka praktik punya bayangan untuk harga Berau ini. Kan Berau itu kabupaten kedua yang termahal di Kalimantan Timur.
Jadi punya bayangan nih, berapa rupiahnya untuk menghadirkan interiornya dengan renovasi di luarnya, bangunannya mungkin. Bisa dibagi nggak soal itu? Sebenarnya relatif tergantung barang. Jadi boleh disebutkan kayak ini, Nes, jumlahnya? Boleh, boleh. Jadi teman-teman bisa siap-siap gitu kalau misalnya nggak apa-apa. Iya. Eh, Kalau total kurang lebih sekitar keseluruhan ini sama renovasi rumah sekitar 30 juta. Itu renovasi aja atau sudah dengan interiornya? Sudah dengan isi-isinya? Seluruhnya, Oh, sudah dengan seluruhnya sama isi kurang lebih 30-an, 30 juta. ya, kurang lebih baik teman-teman ya. Segitu ya, kurang lebih segitu. Nah, tentunya kan gini ya. Kan pada kaget tuh dengar angka, wah 30 juta gitu. Nah, pasti kan yang menjadi pertanyaan, berapa lama ngumpulin eh, uangnya gitu? Apakah kemudian nunggu uang 30 juta baru kemudian blek, atau pelan-pelan dicicil dulu kayak beli apanya dulu gitu, terus kemudian dibangun pelan-pelan. Itu gimana tekniknya? Apakah coba boleh disaringkan nggak soal itu? Kalau tekniknya saya nyicil. Jadi dari ruangan dulu, terus kalau masalah dan yang ngumpul sedikit-sedikit, nggak langsung sampai 30 juta. Jadi nyicil Ya, sedikit-sedikit, terutama itu sepertinya harus niat dulu, harus niat kuat. Niatkan pengen beli ini, beli kursi, beli meja, itu berapa, di uangnya dikumpulkan. yes. Dari kerja sama dari pasien. Ya, tuh jadi teman-teman pesannya, semuanya jadi mudah kalau niatnya kuat gitu. Sebenarnya Nas Hadi ini niatnya maju mundur kemarin, tapi untungnya alhamdulillah, eh, istri tercinta ini juga baik sekali, mendukung penuh, makanya ini jadi ada. Dan saya bilang ya udah sekalian dihajar aja gitu, sekalian total. Dan alhamdulillah jadinya seperti itu. Wajar aja ya kalau orang jadi iri gitu. Kalau kalau ngelihat bangunannya kayak gitu, wajar untuk orang jadi iri karena kan ini bagus banget. Saya aja sebenarnya ya senang gitu. Kalau saya nggak iri, saya senang banget bahwa ini menjadi pencapaian kita. Orang harus tahu, orang semua se-Indonesia harus tahu bahwa ada NC Center di tengah kampung, di pedesaan, yang ruangannya sekeren itu gitu. Jadi saya selalu bawa penampakan foto yang dari luar itu setiap saya presentasi tentang praktik mandiri dimanapun, sampai ke luar negeri, foto itu selalu ada kita tampilkan karena itu sebuah kebanggaan bagi kami. Eh, ada praktik mandiri di kampung yang isinya tidak kampung, isinya bagus sekali ternyata. Jadi jadi buat teman-teman, sekali lagi buat yang di kampung, nggak boleh asal ya, karena semuanya punya standar, termasuk ada siaran infus, ada, semuanya ada standarnya. Oke, yang menarik di kampung nih, berpraktik di kampung. Berpraktik di kampung itu kan kita nggak bisa narik tarif sembarangan ya, karena Nes Hadi Betul. kan besarnya dengan kami di kota. Itu di kota itu kita bisa tarik 150, 180 untuk jasa aja, belum lagi ada administrasi 20.000, belum lagi ada tracing gitu kan. Nah, kalau di kampung itu gimana caranya? Apakah lebih enak narik uangnya atau seperti apa? Untuk pasien selama ini yang saya rasakan di kampung, kalau masalah dressing itu, mereka kalau dulu di Samarinda itu kita selalu bedakan antara dressing sama jasa. Cuma di sini mereka maunya itu sekalian, sekali perawatan itu berapa, langsung sama dressingnya semua. Mereka nggak mau beli dulu sekian, baru kita aplikasikan.
walaupun itu standar kita. Tapi ada sebagian juga lapisan masyarakat kita pakaikan seperti itu standar. Jadi mereka beli dressingnya, kemudian selanjutnya hanya bayar jasa saja. Cuma untuk masyarakat menengah ke bawah itu maunya seluruhnya dressing sama jasa. Dan untuk harga memang tidak bisa dipaksakan di sini. Kalau jasa itu bisa. Ya. Pernah dibayar paling rendah berapa? Kalau bayaran sih paling rendah mungkin tidak ada, tapi di sini karena kampung, bayaran paling rendah itu mungkin dengan barang. Biasa mereka beras, Ya. bisa itu. Iya. Ini yang menarik ya di kampung. Jadi, yes, gitu. Oke, jadi teman-teman semuanya, saya jadi ingat waktu kita awal banget berproses itu karena keterbatasan dressing. Dulu itu dressing 10 tahun lalu dressing tidak semudah sekarang itu. Jadi dulu itu kita namanya sistem colek gitu. Jadi kayak ya udah bayarnya dari A sampai Z, perawatan sampai sistem colek itu salapnya sekian. Ya. Jadi itu ditarif langsung misalnya 100.000 gitu. Dan ternyata metode itu yang bisa kena di daerah gitu, yang nggak apa-apa gitu. Jadi salapnya nggak perlu dikasih ke mereka, salapnya sama kita, tinggal kita manajemen bagaimana pemberiannya agar harganya tidak boncos juga gitu. Walaupun memang fokusnya kita di merawat itu kan memang bukan uang, tetapi penghasilan juga perlu ada harus dimanajemen dengan baik agar tetap bisa tumbuh gitu. Dan serunya adalah kalau di daerah masih ada sistem bayar dengan beras, buah. Oke, ya boleh. Malah walaupun tidak perawatan lagi, kita masih dapat sampai sekarang. Iya benar. Ya. Itu yang mereka panen. Pasti itu. Selalu ada berasnya, buahnya. Oke, berarti sekalian cerita deh, ada satu kasus nggak yang kemudian itu bikin kita kasus unik mungkin, atau kasus yang sedih, atau kasus yang seru, atau kasus yang nggak bisa ditiru gitu. Itu boleh cerita nggak? Karena kan kita pasti nggak ketemu di daerah yang seperti ini. Jadi saya ada satu kasus itu dengan pasien dia luka bakar di kaki dari bawah sampai lutut. Nah, itu anak-anak dia luka bakar karena kena ini abunya nipah, pembakarannya nipah. Jadi dia loncat masuk ke abu itu langsung terbakar kakinya semua. Jadi luka bakar. Nah, dan itu sudah 1 tahun lebih lukanya itu tidak sembuh-sembuh, dan itu masih awal NCI di kampung di sini, masih awal saya buka. Nah, dan itu tantangannya sih untuk masalah biaya terutama. Jadi saya karena kan luka bakar itu dressingnya banyak ya. Banyak sekali. Nah, dan itu lututnya itu tidak bisa diluruskan awalnya. Nah, setelah kita lakukan perawatan dan untuk biaya itu saya hanya minta 26.000. Saya dikasih setiap perawatan hanya 26.000 ongkir. Nah, itu alasannya sih terutama dari keadaan pasien. Dan ya tidak bisa dipaksakan hanya segitu. Jadi penghasilan si bapak ini ya tidak sampai mungkin 2 juta 1 bulan.
belum lagi biayanya yang lain, tidak menentu lah. Nah, itu tantangan saya. Dan kita sembuh, perawatan, kakinya bisa bisa lurus, malah bisa jalan kembali. Jadi anak itu putus sekolah 1 tahun, setelah kita perawatan kurang lebih 2 bulan, anak itu bisa berjalan kembali. Artinya dari kita, mereka punya harapan untuk eh, apa namanya, untuk ke kepercayaan dirinya kembali si anak itu. Karena untuk operasi itu sangat besar biayanya, mereka nggak sanggup. Terus mereka tidak punya BPJS juga, begitu. Itu sih tantangan, dan sampai sekarang itu saya selalu ingat sampai sekarang. Yes, ya. Jadi kasus-kasus yang begitu memang bikin kita jadi apa ya? eh, jadi halus lagi hatinya gitu. Kenapa? Karena kan bisa dibayangin ya, ini masa depan anak ini bisa bisa hancur kan kalau misalnya kita setega itu kemudian tidak mau rawat gitu. Dan ternyata em, kita di praktik mandiri ini tidak sekedar angka, tidak sekedar uang, tapi bagaimana kemudian kesejahteraannya pasien. Bayangin anak kecil yang akhirnya dia bisa bisa sekolah lagi itu kan luar biasa. Iya. Padahal dia setahun udah nggak sekolah karena lukanya belum sembuh-sembuh. Nah itu um, insight yang bagus banget buat remind lagi, buat ingatin kita lagi bahwa ya nggak semua rawat kita itu dibayar dengan harga yang pantas, tapi kemudian kita nggak mau rawat gitu. Nah, karena ada jargon yang merawat dengan hati yang memang selalu kita tekankan untuk di teman-teman NC Center, dan alhamdulillah Bapak Direkturnya di sana masih kekeh dengan prinsip itu. Good job. Ya. Oke, boleh sharing tentang kasus ya, jumlah kasus maksudnya. Jumlah kasus yang paling banyak di sana sejauh ini itu jenis layanan dulu deh, jenis layanannya. Sekarang NCS Center Berau itu jenis layanannya ada apa aja? Sebentar, Mas. Ada. Oke, ada tamu lagi. Oke, ini menarik banget ya. Jadi tadi disampaikan bahwa ada kasus di Berau yang kemudian anak kecil luka bakar satu kaki, semua kaki, seluruh kakinya luka bakar karena masuk di dalam abu. Kemudian 1 tahun tidak sembuh-sembuh dan akhirnya 1 tahun itu tidak bersekolah dan kemudian ditolong oleh NC Center Berau dan kemudian bisa sekolah lagi. Oke, bisa sharing tentang jenis pelayanan di NC Center Berau ada apa aja? Kalau pelayanan, terutama perawatan luka, stoma dan kontinen. Kenapa ada stoma dan kontinennya sih? Walaupun saya belum ITN, dari NES sendiri, dari pusatnya itu menyarankan tetap ada gitu, karena selama di ICI pusat kemarin saya selalu ikut stoma dan kontinen. Nah, dan kedua itu sirkum modern itu. Ya, oke. Kalau jumlah kasus lebih banyak mana nih, luka atau sirkum? Kalau untuk sekarang sirkum. Oke, nggak masalah gitu ya. Kami di pusat ini juga baru belajar gitu ya, bukan baru belajar, baru launching layanan sirkumsisi karena yang saya benahi adalah sistem dulu. Kita tidak mau bergabah tentang sirkum karena kami di kota beda dengan di daerah. Kuatkan sistem, kita udah kuat di alur layanan, SOP, kemudian kita baru buka. Dan di sana ternyata sirkum yang lagi eksis. Gak masalah, karena jadi kewajiban kita untuk nolong sesama. Apalagi kalau dalam Muslim, dan sirkum itu adalah sebuah kewajiban laki-laki Muslim, sehingga sunnahnya adalah yang mensirkum seorang Muslim. Itu aja yang diambil gitu.
Jangan lupa nanti Kalau untuk ngobrol dengan gimana INS, gimana kalau untuk apa. kalau untuk legalitas sirkum ini kita kalau untuk di kampung sih itu ada surat delegasi pendelegasian dari dokter puskesmas. Itu tanda tangan beliau langsung. Ya itu enaknya kalau betul. Gimana. Kalau dari kabupaten, saya pernah cerita sama ketua PPND kita, itu lagi disusun sistem, itu langsung dia ke dokter bedah. Jadi data kita ini yang memang punya keahlian sirkum, itu didata semua dan atas pengetahuan dokter bedah kabupaten. Jadi seluruh kabupaten itu dinaungi oleh dokter bedah. Itu yang sementara lagi disusun sekarang sistemnya. Jadi ada apa-apa untuk masalah sirkum itu kita rujuknya ke bedah. Oke. Ya. Jadi kekuatan di daerah itu tadi bahwa sistem delegasi itu sudah dikasih apalagi ke teman-teman perawat yang bekerja di puskesmas pembantu. Jadi jangankan sirkum, nolong partus aja mereka dibolehkan karena memang status demografi. Jadi ini menjadikan sebuah peluang buat teman-teman di daerah untuk terus buka praktik disertai dengan kemampuan legal aspek kayak misalnya kenapa Nasadi ini buka sirkumsisi karena sudah mempunyai sertifikat untuk sirkumsisi. Jadi legal aspeknya pasti terjaga gitu. Nah itu bagus banget. Hmm, kalau ada kesempatan buat ngobrol sama dokter bedah, mungkin bisa nanti dibikin algoritma kalau sirkumnya komplikasinya di perdarahan atau boleh ke mereka, tapi kalau sirkumsisinya komplikasinya di luka kronis itu boleh diambil dengan seorang certified-nya. Jadi paling tidak mereka kenal apa itu CWCC dan apa itu NC Center. Itu harus jadi peluang nantinya. Itu bisa kok, pelan-pelan aja. Iya, Ya, yang penting, yang penting fokus. Oke. Sudah semua dan memang waktunya sisa 5 menit. Ada yang mau disampaikan mungkin? Mungkin yang saya ingin sampaikan pada teman-teman, terutama mungkin yang belum buka praktek mandiri. Saya mengajak seluruh teman sejawat itu yang pertama yang sudah mungkin mempunyai sertifikat dan ataupun belum, marilah praktek keperawatan. Buka praktek keperawatan selain kita tujuan kita dan selainnya itu pendapatan juga. Itu tidak saya pungkiri. Jadi kita berjaya di jasa kita juga semakin seperti itu. Pahala juga banyak yang bisa kita salurkan. Mantap, keren ya. Jadi diingatkan bahwa teman-teman sejawat mari berpraktik karena dengan berpraktik ini kalau Anda tahu saat ini adalah pegawai puskesmas pembantu tapi tetap berpraktik karena tadi visinya agar semua masyarakat tahu bahwa yang bisa menyelesaikan luka ya, atau yang terdekat dari masyarakat itu adalah perawat gitu. Jadi terima kasih insight-nya. Ini mohon maaf karena waktunya sudah over. Kami itu mengucapkan terima kasih banget karena kita nggak bisa ngasih apa-apa, tapi sudah disediakan waktu, sudah disediakan ilmu juga ya. Dan yang bisa kami kasih adalah ini yang semoga bisa dipajang nanti di sana. Jadi kami berikan sertifikat elektronik kepada Hadi Purnomo, CWCC, sebagai Direktur Cabang NC Center Berau.
atas partisipasinya dalam virtual visit Rakit Mandiri se-Indonesia. Dan Mas Hadi ini menjadi salah satu dari 11 praktik mandiri yang sudah kami kunjungi se-Indonesia. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk CWCCA. Tadi Mas Hadi mention bahwa kalau mau praktik harus punya sertifikasi dulu. Nah, ini kita salah satu sertifikasi yang Anda harus punya kalau memang mau buka praktik mandiri luka adalah CWCCA angkatan ke-18 tanggal 21 sampai dengan 24 Oktober. Yang sekarang sisa 4 orang yang belum terpenuhi kursinya, jadi teman-teman mari cepat-cepat daftar. Kemudian besok kita akan dari Berau, kita akan ke Sulawesi, ke mana nih? Sengkang, oke, ke Sengkang, kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, ada Mas Agena di sana. Jadi jangan lupa di jam yang sama seperti sekarang sampai dengan 17.00 untuk live bersama dengan Mas Agena besok. Itu saja hari ini. Terima kasih banyak Mas Hadi. Salam buat istri, salam buat anak-anak semuanya, sehat-sehat di sana. Terima kasih banyak. Yang jelas tetap kuat ya, tetap kuat karena belum selesai, perjuangannya belum selesai. Ya, itu aja. Tim mau kemana? Oh ya udah deh. Selamat sore semua. Assalamualaikum. Halo, halo jagoan. Halo. Ini yang kedua. Iya. Masya Allah, ganteng sekali. Oke, sehat-sehat ya. Kalau ada apa-apa, jangan lupa kabari. Terus komunikasi dengan kita ya. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton live dan yang nonton Instagram TV-nya NC Center. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.